Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran saya dengar-dengar terakhir dari seluruh penduduk Pluto. Udah bukan planet lagi tuh, bintang jadi. Iya, udah bukan planet lagi ya sekarang ya. Oh iya benar. Ntar kita disindir lagi nanti ya, kita lanjut. Jadi banyak dari kalian yang request gitu kan, sering banget ya, maksudnya request kita terima marah-marah ya. Ya ada yang marah-marah juga, ada yang request baik-baik ya kan. Yang kita masukin di sini tentu yang request baik-baik tentunya, ya kan. Malah kita gini aja saya. Karena banyak dari kalian yang suka request tema ya kan, akhirnya kita memutuskan bikin satu episode spesial nih ya kan, khusus buat melayani requestan kalian gitu kan. Nah itu dia. Jadi ada beberapa teori yang kita udah pilih ya. Kita udah filter mana yang bakal kita bahas nih buat yang spesial kali ini ya. Nah yang bakal kita bahas karena menarik ya Son. Menarik sekali buat menarik kita. Dan requestannya gak ngablu pasti ya. Jadi kita masukin ke dalam sini gitu kan. Karena ini kan bukan channel ngablu ya kan. Bener gak ya kan? Oke deh kalau gitu, daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode yang gue rasa bakalan seru banget ya kan? Dan mungkin agak sedikit bikin bingung ya episode kali ini ya. Karena ada kasus-kasus misterius yang sangat intriguing kalau buat gue gitu. Dan mungkin belum dibahas juga di tempat lain ya. Mungkin belum dibahas request banyak di kita nih. Yes, jangan lupa buat kalian yang belum dimasukin ke video ini requestnya, tulis di bawah ya. Oke. Tulis. Selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Jadi ada salah satu dari Sobat Loteng yang request, katanya minta dibawain konspirasi dari meninggoynya orang-orang penting, Son. Nah ini gue ada satu cerita tentang, menurut gue ini adalah salah satu orang yang paling penting, Son, di industri seni di seluruh dunia. Wah. Kita mulai. Lu udah tahu konspirasi wafatnya Van Gogh belum, Son? Hah, emang ada? Jadi gini, di tanggal 27 Juli 1890, seorang pelukis terkenal bernama Vincent van Gogh itu ditemukan sedang dalam keadaan terluka parah di kamarnya. 2 hari kemudian, beliau wafat, Son. Tak lama setelah kejadian tersebut, Van Gogh dinyatakan bundir. Tapi ada sesuatu yang janggal nih dari wafatnya Van Gogh. Menurut laporan resminya, Van Gogh tuh ngedor dirinya sendiri di bagian perut di ladang gandum. Tapi menurut para peneliti zaman sekarang, hal ini tuh hampir nggak mungkin buat dilakuin sama Van Gogh, Son. Kenapa tuh? Nih dengerin ya. Keanehan yang pertama nih, luka tembaknya itu terletak di perut bagian kiri. Menurut lu aneh gak kalau orang mau bundir tapi malah ngedor perut? Iyalah, gak langsung kan soalnya. Mana pas dicek nih, organ vitalnya gak ada yang kena lagi. Ini kan bikin si Van Gogh jadi gak langsung wafat, Son. Iya benar. Akhirnya dia terpaksa kesakitan dulu selama 2 hari, abis itu baru wafat, Son. Van Gogh itu sebenarnya didor dengan jarak beberapa meter ketika dia lagi ngelukis. Terus keanehan selanjutnya nih, senpinya itu gak pernah ditemukan, Son. Kok bisa orang ngedor sendiri tapi barangnya gak ketemu? Iya. Udah gitu si Van Gogh ini itu gak punya akses buat dapetin senpi. Tapi lu tau gak? Ada sekelompok remaja di desa itu yang punya senpi dan terkenal suka main koboi-koboyan, Son. Walah. Salah satu remaja itu bernama Rene Secretan. Nah ternyata si Rene ini tuh punya senpi yang kalibernya sama dengan yang digunakan buat ngedor si Van Gogh ini. Keanehan selanjutnya nih, surat terakhir yang ditulis sama Van Gogh buat adeknya si Theo itu sama sekali gak ada tanda-tanda depresi atau keinginan buat bundir, Son. Jadi si surat yang dikirimin Van Gogh ke adiknya si Theo itu malah kelihatannya si Van Gogh tuh lagi excited sama lukisan barunya, Son. Penelitian forensik modern mendukung teori bahwa Van Gogh kemungkinan besar didor secara tidak sengaja oleh Rene dan teman-temannya yang panik lalu kemudian kabur. Tapi si Van Gogh ini baiknya nih, dia malah ngelindungin para remaja itu sampai akhir hayatnya. Oh, nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Ketika ditanya siapa yang ngedor dia cuma bilang jangan salahkan siapa-siapa. Ini murni keputusanku sendiri. Wah gila. Tapi yang pasti nih, Van Gogh ini adalah orang yang penuh misteri dan suka bertindak aneh kadang-kadang. Jadi ya kita nggak bisa benar-benar tahu juga sih sebenarnya. Orang dia aja tuh pernah sengaja meracuni dirinya sendiri dengan cara makan cat yang berwarna kuning. Ternyata bukannya keracunan, malah jadi bendera gol dia. Jadi gitu, kalau menurut penelitian forensik modern, kayaknya sih Van Gogh ini nggak mungkin bundir gitu, Son. Tapi orang yang kalau nggak salah megang kunci museumnya Van Gogh merasa bahwa bisa aja Van Gogh tuh bundir karena Van Gogh orangnya serandom itu. Iya sih, terlalu jenius ya orangnya. Terlalu jenius dan aneh gitu. Dia sering melakukan hal-hal aneh gitu loh. Jadi ya bisa aja sih dia melakukan itu tanpa alasan sebenarnya gitu loh. Kalau menurut si penjaga museumnya Van Gogh kalau nggak salah nih. Dan kita bisa lihat lah dari karya-karyanya kan yang luar biasa ya. Maksudnya ini orang pasti orang jenius gitu maksudnya. Karena dia seberpengaruh itu di dunia seni lah setidaknya gitu. Gue lupa dia terkenalnya pas waktu masih aktif juga udah terkenal apa pas udah nggak ada baru terkenal ya? Gue lupa. Kayaknya udah terkenal deh dari zaman jadi seniman ya seingat gue. Tapi emang dia orangnya aneh aja gitu. Jadi sering ada yang bully atau apa gitu kayaknya sih kan. Biasanya kalau orang aneh. Ya mungkin salah satunya yang koboi-koboinya itu. Anak kecil itu memang suka ngebully katanya. Emang suka ngebully si Van Gogh gitu.
anak-anak di desanya situ, walaupun dia bukan anak kecil sih kali sih. Ada juga yang berpendapat dia itu emang sebenarnya pengen ini. Jadi udah telanjur ke door ya kan. Habis itu udah gak apa-apa deh. Pas kayaknya udah aja gue hidupnya gitu. Iya. Ada yang berpendapat gitu, Son. Kadang kayak gitu sih. Kan sebenarnya dia masih bisa dirawat 2 hari kan, maksudnya kan. Iya. Tapi emang orang kalau misalnya terlalu jenius itu dia kadang aneh ya, soalnya emangnya biasanya ya. Iya. Kayak misalnya dari lingkungan sekolah lu mungkin apa segala macam pasti ada sih yang kayak gitu kan. Mungkin ada sih. Ya cuman anehnya nggak seaneh orang-orang ini sih, nggak seaneh Van Gogh gitu nggak sih. Ya kan, cuman yang jadi pertanyaan gue gitu, orang jenius itu maksudnya kalau misalnya gelar doktor tuh termasuk jenius juga nggak ya sana maksudnya? Gue mau nanya itu sih sebenarnya. gue mau nanya itu sebenarnya, sana itu termasuk jenius juga nggak ya sana? Ya tergantung akreditas sekolahnya ya. Harusnya ya. Kalau bagus berarti dia bisa jadi jenius gitu ya. Emang jenius kayak misalnya yang wakil menteri yang baru tuh, yang cewek. Nah itu kan wah di Harvard apa segala macem kan, ya udah jelas kalau itu kan. Iya sih. Perlu ditanya lagi kalau itu. Dan gue pernah lihat dia ngomong, dia bagus juga tuh ngomongnya tuh. Iya bagus. Maksudnya bagus juga. Ngisi-ngisi seminar gitu ya. Kira-kira dia aneh gak Son orangnya Son? Ya gak tahu juga sih. Kan jenius, orang jenius aneh biasanya kan. Tapi kacamatanya agak aneh gak jujur. Itu fashion lah. Fashion tuh. Oh yang iya, fashion kali ya. Hijau itu ya. Iya yang ada garis-garisnya. Iya. Itu rada aneh gak sih? Enggak ya? Enggak lah fashion. Enggak fashion. Mungkin kalau di kita yang gak paham kali ya Son. Mungkin kita di yang gak lingkungan paham. universitasnya ya itu sangat bagus tuh justru lagi in itu lagi. Emang dia orangnya eksentrik aja kali. Eksentrik, ya kan. betul. Tapi kalau pinter gue akuin dari ngomongnya dia bagus. Dari ngomongnya pasti pinter. Bagus dia, kayaknya pinter banget itu. Kayaknya bakal seru tuh kalau dia masuk Close the Door ya Son. Kok bisa seru? Hah? Kok bisa jadi Close the Door? Ya seru kan nonton podcast. Oh iya. Kalau gue sih seru nonton Om Deddy. Kalau lu emang gak seru menurut Seru lah, seru. Seru kayaknya. Karena selama ini kan masuk podcastnya yang lebih ke bisnis ya. Nah, ya kan. Harusnya Close the Door harusnya ya. Om Deddy dibuka tentang personalnya. Nah, Om Deddy tolong diundang itu Profesor Stella Christie ya. Tuh. Kayak bagus tuh ya. Iya. Bakal seru kayaknya ya. Jadi sebaliknya harus kali ini Om Deddy yang harus nge-WA ya, bukan di WA ya. Kan nyuruh orang bisa. Nah untuk yang selanjutnya dari question dari Sobat Loteng untuk membahas Sergei Ponomarenko Zed. Lo tau gak sih kisah tentang orang yang datang dari masa lalu Zed? Mantan ya maksud gue, mantan ya. Mentan? Di bulan April 2006, Sergei Ponomarenko muncul di Kiev, Ukraina, Zed. Dia ngeklaim bahwa dia adalah seorang penjelajah waktu dari tahun 1958. Penampilannya sih emang jadul banget ya, vintage gitu. Dan dia bawa kamera tua gitu, Zed. Polisi setempat langsung pada curiga dan nyamperin dia. Kemudian polisi tersebut menanyakan, mana STNK dan SIM-nya? Salah kan jalan kaki, Salah ya? jalan kaki. Nggak keluar dari pohon juga enggak. Nah pasti ditanya, dia tuh kekeh banget kalau dia itu lahir di tahun 1932. Padahal tampangnya itu masih muda banget sih. Yang akhirnya membuat polisi mencurigai kalau dia itu kena penyakit mental sih. Si Pongrekun ini. Sorry, Ponomarenko maksudnya. Ponomarenko. Pas dimintain ID atau KTP, si Ponomarenko ini ngasih identitasnya itu kayak era Soviet gitu sih. Dan penampilannya itu sama di situ. Padahal udah nggak ada ya Uni Soviet maksudnya ya. Udah nggak ada. Nah jadi anggapannya kayak bener tuh dia usianya 74 tahun jadinya kalau tahun 2006. Dan sempat juga si Ponomarenko ini nanya petunjuk arah gitu sih. Nah ternyata nama jalannya tuh udah nggak ada semua. Makanya di situ ya polisi juga makin bingung jadinya. Akhirnya Ponomarenko ini dibawa ke klinik psikiatri buat dievaluasi lah. Di sana dia bilang kalau dia itu punya foto-foto di kameranya. Pas dicek sama ahli, ternyata roll filmnya ini udah nggak diproduksi lagi dari tahun 1970-an, Jet. Nah, gambar-gambarnya pun isinya pemandangan Kiev di tahun 1950-an. Termasuk foto seorang wanita yang dia klaim sebagai tunangannya, Zed, bernama Valentina Kurish. Dan yang anehnya sampai ada foto UFO juga di situ. Masa ada foto UFO yang bener jadi dia aja? sempat lihat di foto sama dia. Habis itu dia hilang. Terus beberapa hari setelah wawancaranya itu, dia tiba-tiba hilang tanpa jejak, Zed. Kemana dia? Nah pasti cari-cari gak ketemu kan. Akhirnya polisi nyoba nyari tunangannya itu, Zed. Ketemu akhirnya? Ketemu. Dan pada saat itu umurnya udah 70-an tahun, Zed. Nenek-nenek berarti ya? Nenek. Nah dan ceweknya ini mengkonfirmasi hubungannya sama Sergei Ponomarenko itu. Wow, kacau. Ceweknya ini juga sempat cerita kalau Ponomarenko ini emang sempat hilang. Dan beberapa lama setelah hilang itu balik lagi. Pas balik lagi itu dia banyak ceritain tentang kayak teknologi masa depan, Zed. Dan bahkan ngasih foto yang diambil di tahun 2050, Zed. Jadi kayak latar belakangnya itu Kiev tapi kayak futuristik lah. Banyak kayak pencakar langitnya gitu. Padahal sebenarnya sekarang juga belum ada gitu. Hilangnya Ponomarenko ini memicu spekulasi, Zed. Apakah dia benar-benar penjelajah waktu atau tipuan doang nih? Seorang YouTuber bernama Joe Scott yang menyelidiki kasus ini bilang kalau seluruh dokumentasi yang ada di internet itu semua palsu dan buatan, Zed. Ya termasuk foto atau video yang ada gitu. Jadi dia bilang tidak ada rekaman asli ataupun laporan polisi yang bisa ditemukan, Zed.
Jadi fotonya ini banyak yang bentuknya masih roll film gitu ya, belum dicetak ya? Awalnya sih gitu. Awalnya begitu. Tapi yang udah di internet tuh yang udah dicetak lah. Oh, yang udah di internet yang udah dicetak. Tapi ditemukan juga roll filmnya gitu, ibaratnya mentahannya kan. Ya tapi aslinya itu yang nggak tahu ada atau enggak sih sebenarnya. Yang beredar itu yang fotonya udah jadi pokoknya. Oh, maksudnya ada desas-desus bahwa roll filmnya ditemukan, tapi ya orang nggak ada yang punya bukti bahwa roll filmnya ada gitu, masih gitu ya. Iya. Nah, ini buat yang belum paham nih, kamera zaman dulu itu pakai roll film. Ini kan nggak semua paham kan, yang masih muda pasti kan udah digital kameranya kan. Kenapa nggak di cloud? Nah, ya kan. Jadi zaman dulu kamera itu kalau misalnya kita moto itu dicetak di roll film kecil. Nanti dari roll film itu baru bisa dicetak jadi foto gitu ya Son ya. Anggapannya negatifnya ya namanya ya dulu ya. Ya ibaratnya adonannya lah ya kan. Nanti masukin oven baru jadi pizza gitu kan, gitulah. Makanya dulu banyak toko-toko yang jasanya nyuci roll film itu ya supaya bisa dicetak dan dijemur kan. Dijemur di red room biasanya kan kalau orang tahunya kan. Jadi ruangannya merah gitu kan. Nah, roll film itu adalah foto mentah itu ibaratnya. Foto mentah. Jadi nggak bisa di Photoshop atau diedit itu harusnya ya. Tapi ternyata keberadaan dari roll filmnya sendiri itu nggak tahu ya maksudnya kebenarannya. Dan juga kayak misalnya ID-nya itu kan ada stempel yang apa segala macam kan. Ya itu nggak sesuai aja gitu sama pada masa itu. Beda lah. Sama kayak misalnya muncul rekaman CCTV gitu kan. Ada tahun nama tanggalnya gitu kan. Nah, itu kalau dicek itu misalnya tanggal 30 nih. Itu sebenarnya hari Selasa, tapi di kamera itu hari Kamis tulisannya. Itu kena deh. Jelas deh tipuan deh kalau begitu deh ya kan. Jadi udah jelas sekali ya bahwa itu adalah hanya tipuan belaka gitu ya Son ya. Iya, emang orang-orang iseng-iseng juga ya kadang-kadang ya maksudnya. Ceritanya emang menarik sekali sih emang kan. Ada juga penulisannya itu udah rapi sekali gitu. Iya. Dan niat sekali gitu ya. Niat, maksudnya. Dan ada juga kan yang bersembunyi dari masa lalu kan ada juga kan ada kan. Banyak nih belakangan yang lagi bersembunyi dari masa lalu. Banyak gitu. lah. Emang kadang-kadang masa lalu itu harus kita terima gitu ya Son. Harus diterima Harus kita terima benar. Kayak misalnya postingan-postingan di Facebook zaman dulu harus kita terima itu dengan lapang dada itu kan. Nah, itu dia. Gak usah di-hide itu. Justru itu apa yang bikin kita jadi stuck sekarang ini. Atau seharusnya sebelum nyalon harusnya udah di-hide duluan dong. Gimana sih timnya? Harusnya gitu ya Son ya. Mungkin harusnya kelupaan. Iya platform itu ya. Gitu ya. Benar-benar. Ya udahlah kalau begitu ya. Itu ibaratnya mungkin kita diajarkan oleh Tuhan untuk menerima masa lalu berarti begitu mungkin ya. Apalagi kalau misalnya gue gitu ya. Gue misalnya mau mencalonkan di suatu daerah yang gue benci daerahnya dan gue bilang di sosmed gitu kan misalnya kan. Terus gue menang tuh kira-kira kayak gimana sih kira-kira kejadiannya kalau begitu. Ini contoh aja nih, contoh misalkan. Kira-kira gimana tuh Son begitu Son? Itu emang feel pahit yang harus ditelan sih emang itu sih. Udah gak bisa lagi sih kalau itu. Gak bisa lagi ya. Hilaf kali ya mungkin ya. Guanya juga kan pasti pernah hilaf juga. Mungkin lagi capek kan pulang kantor apa segala macam. Itu kan kadang gak bisa ketahan kayak gitu kan. Ini orang sini banyak gaya misalkan. Gua nge-tweet gitu misalnya gitu kan. Iya. Ya, bisa aja kadang sih. Kan kita bisa kumat kan random. Jadi ngapain aja jadinya. Nah itu dia. Benar. Jadi memang kadang-kadang masa lalu bisa menjadi masalah juga ya Son. Tapi ada orang malah yang mengaku-ngaku kalau dia tuh datang dari masa lalu gitu ya. Iya. Dan penipuan itu ya sekali lagi ada segala macam ya jenisnya ya. Maksudnya ya ada aja orang menipu karena dia sebenarnya ada gangguan mental ada. Ada juga sih. Ya kan. Jadi nggak ada yang dia dapat sebenarnya gitu. Dia nggak dapat uang, nggak dapat apa. Tapi dia memang penipu aja. Ada loh orang begitu loh. Ada sih emang. Kalian punya nggak temen kira-kira yang kalau misalnya nongkrong ya kan dia suka bohong aja gitu. Padahal sebenarnya kita nggak ngejudge juga gitu sebenarnya. Misalnya kayak saya di rumah saya ada kebun binatang katanya. Iya. Buat apa bohong kayak gitu coba? Buat apa bohong kayak gitu coba? Dan itu mudah sekali diceknya sih sebenarnya. Iya makanya buat apa ya? Iya makanya. Buat apa ya bohong kayak gitu ya? Ada tapi orang-orang kayak gitu. Gue yakin pasti kalian juga punya deh salah satu teman yang kayak gitu. Iya. Padahal anggapannya di sini yang punya kebun binatangnya disembunyiin ada. Yang punya harimau maksud Anda? Enggak. Oh bukan. Kan disembunyiin kalau yang iya benar. Tapi binatangnya bukan cuma tikus berdasi doang kan Son di dalam kebunnya tapi kan Son. Enggak. Nah yang selanjutnya nih Son, ini ada requestan untuk membahas konspirasi yang berhubungan dengan Indonesia Son atau dalam negeri gitu kan. Apa tuh? Nah gue ada salah satu cerita, ini nggak di dalam negeri sih, tapi ini sangat menarik sekali dan ada hubungannya dengan Indonesia, sangat erat malah hubungannya. Kita mulai ya. Iya.
Lu tahu nggak ada pulau di Australia yang penduduknya ngomong pakai bahasa Betawi, Son? Betawi. Jadi gini, Son, gue baru tahu kalau ternyata di bawah Indonesia itu ada sebuah pulau kecil yang bernama Cocos Keeling Island. Walaupun letaknya di bawah Pulau Sumatera, tapi pulau ini tuh masuk ke teritorinya Australia, Son. Yang uniknya, penduduk Cocos Island ini kalau ngomong suka campur-campur. Bahasa Indonesia, Melayu, dan kadang-kadang suka pakai bahasa Betawi juga, Son. Lah, malah nggak ada bahasa Inggrisnya ya? Ada bahasa Inggrisnya, Oh, ada juga. ada. Ya mereka fasih berbahasa Inggris juga. Oh iya. Jadi awalnya pulau ini ditemukan di tahun 1609 oleh seorang kapten Inggris yang bernama William Killings. Walau sudah ditemukan, tapi pulau ini tuh masih kosong tanpa penduduk sampai kira-kira di awal abad 19. Di tahun 1857, pulau ini tuh diambil sama kerajaan Inggris yang kemudian diberikan kepada Australia untuk dijadikan salah satu teritori mereka di tahun 1955. Sekitar tahun 1826, beberapa keturunan pekerja yang berasal dari Jawa, Sulawesi, Malaysia, dan lain-lain dibawa ke pulau ini buat kerja di kebun kelapa. Hal ini kemudian membuat pulau ini tuh mulai banyak penduduknya nih, dari tadinya kosong. Para penduduk pulau ini disebut dengan nama Kokos Malay. Ternyata walaupun menjadi bagian dari negara Australia, mereka masih suka pakai bahasa Melayu Indonesia juga, Son. Ya walaupun mereka jago bahasa Inggris juga sih. Mereka juga masih suka ngadain acara-acara budaya gitu yang merupakan campuran dari budaya Melayu dan modern. Ondel-ondel ini. Apa horek, sound horek. Kaca sampai pecah-pecah kan. Tapi penduduknya sedikit, Son. Pulau ini tuh memiliki jumlah penduduk sebanyak 593 orang aja. Oh, dikit banget. Ini ya? data dari tahun 2021. Bahkan denger-dengar nih, Son, masih lebih ramai Kalibata City di malam Jumat daripada pulau itu, Son. Mobilnya lebih banyak daripada penduduknya sana ya. Kan gue kan sempat riset-riset kan, Son. Kan gue penasaran sama apa Kalibata City. Enggak, bukan. Gue penasaran dengan rakyat Kokos Malay itu seperti apa. Oh, iya. Ternyata ada yang jadi creator, Son. Ada di TikTok yang jadi creator. Mukanya maksudnya kayak orang apa? Kayak orang kita. Oh iya kan emang Kayak dari orang Indonesia. Jawa ya. Iya, Jawa iya. Sumatera tadi ya. Iya, kayak orang Indonesia loh, mukanya kayak orang Melayu lah. Terus dia bikin konten kayak bedain gitu, kayak misalnya dijajarin nih ada orang Kokos Malay, orang Indonesia, orang Jepang, orang mana misalnya. Terus nanti suruh nyebutin, misalnya angka 1 kalau di bahasa lu apa? Lu tahu sih yang iya, 1, ichi, 1 misalnya gitu. Lu tahu kayak gitu. Iya, Nah, tahu. itu dia bikin konten kayak gitu tuh. Dan dia 1 sampai 10 sama sama bahasa kita, Son. Sama semua. Sama, ya? Son. Tapi mereka lumayan jago bahasa Inggris juga, karena gue lihat beberapa ada yang ya pada bisa bahasa Inggris lah gitu. Karena kan mungkin jajahan Inggris ya. Cukup menarik itu. Itu pulaunya gak gede-gede banget sih sebenarnya Menarik tuh. sih, Penduduknya menarik, juga menarik, sedikit menarik. juga. Bahkan di pulau sekecil itu aja udah ada internet ya, Zat ya. Emang udah ada ente? Lah, tadi jadi konten creator. Oh enggak, dia lagi kuliah di Malaysia kalau nggak salah orangnya, kreatornya tuh. Iya. Harusnya sih ada lah, tapi internet di situ lah. Harusnya ada Kan dia ya. bagian dari negara Karena itu Australia, negara. Son. Iya sih, bener. Maju tuh, negara maju itu. Negara maju ya. Tapi lu tahu nggak jaraknya Pulau Kokos Keeling ini sama Australia itu berapa? Pasti jauh banget sih kalau di bawah Sumatera ya. Dari Perth itu 2.751 kilo, Son. Dari Perth Gila. kalau ditarik garis itu. Gila. Tapi dari Sumatera itu jaraknya sekitar 1.300-an kilo kalau nggak salah. Jadi lebih dekat ke Indonesia sebenarnya. Iya. Kira-kira yang pelajar di Malaysia tadi itu ngomongnya dia itu dari Australia atau dari mana? Ya dari Cocos Island lah, Son. Oh. Kan di bionya sini dia nulis gitu loh. Oh. From Cocos Island gitu. No. Dia nulis dengan bangga sih. Dan kita memang harus bangga dari mana kita berasal. Iya, Son. dimanapun Harus. itu. Iya, pasti. dimanapun itu. Jadi kalau misalnya dikasih beasiswa ya pulang dong ke sini kan gitu. Langsung curveball. Kalau beasiswa kan pasti pulang, kan kontrak. Pasti pulang ya. Pasti pulang. Mustahil ya, ada yang nggak pulang mustahil ya itu ya. Mustahil pasti pulang. Oh iya sih. Coba pasti nggak tahu pulang berapa sih. lama situ itu balik lagi nggak tahu ya. Nah. Orang ada yang nggak bisa pulang aja sampai mohon-mohon kan, minta pulang kan. Oh iya, benar juga. Ada kan. Benar juga. Iya. Cuma biasanya nggak pulang itu yang emang TKI lah. Oh kan Ya karena kan? kerja kalau itu ya. Jadi walaupun Itu pun pulang lah. enggak, bayangkan kayak udah misalnya kontrak tuh misalnya 3 tahun. Ah. Ya udah nyaman di sana, gaji gede apa segala macem. Enggak kan Idul Fitri dia libur maksudnya. Oh iya. Banyak Maksudnya yang kan bukan balik buat menetap lagi di Indonesia gitu loh. Oh maksudnya. enggak balik lagi ke sana. Iya. Banyak itu kalau dapat bos baik di sono. Gue pernah lihat juga ada. Jadi pembantunya pulang ke kampung gitu ya kan. Si apa majikannya sayang banget sama pembantunya ya kan. Pembantunya pulang ke kampung buat nikahan. Majikannya datang, Bro. Majikannya sultan gitu bakal asal dari Arab, sumpah. Wah gila nih gue bilang nih. Gokil sih. Iya, jadi datang dia ke kawinannya di Iya, Indonesia, iya. di desa gitu. Ada tuh. Nah sekarang kita akan bahas requestan Sobat Loteng
Itu sebenarnya panjang listnya sih. Oh, Nah, tapi kali apa ini itu? gue pilih satu tentang Voynich manuskrip. Oh, tentang apa itu kira-kira? Ada tuh, gue ceritain ya. Oke, let's go. Lo udah dengar belum konspirasi sebuah buku yang berasal dari peradaban maju zaman dulu sih? Wah, buku apa itu, Son? Jadi buku ini bernama Voynich Manuscript. Dinamakan dari penemunya yang bernama Wilfrid Voynich. Di tahun 1912, pada saat dia itu lagi ngubek-ngubek sebuah perpustakaan bernama Jesuit College di dekat Roma. Setelah ditelusuri, ternyata buku ini sudah ada dari abad 15 ya. Buku ini sangat memikat banyak ilmuwan-ilmuwan Chat selama bertahun-tahun. Karena ditulis dengan bahasa yang semua orang nggak bisa nerjemahin dan isinya banyak ilustrasi tanaman yang nggak ada di dunia ini Chat. Wah. Jadi sampai saat ini sebagian besar isinya itu yang nggak terpecahkan. Voynich manuskrip terdiri dari 240 halaman dan diyakini kalau ada lembaran yang hilang. Jadi estimasinya total yang sebenarnya itu adalah 272 halaman, Jet. Kurang 30 halaman ya? Kurang. Karena lengket kali halamannya bukan? Enggak lah. Lengket bukan? Enggak. Oh, Kayak ada enggak. sobek apa segala macam. Oh, sobek. Keren lengket. Ada perangkonya kali maksud gue di tengah-tengah halamannya kan? Ketempelan nasi kayak gitu. Blueprintnya Borobudur kalau itu. Maksudnya hotel Borobudur maksudnya. iya. Arsiteknya lagi gambar ambil makan. Sambil makan siang. Akhirnya nasi jatuh di situ. Makan siangnya nempel. gratis nggak ya? Enggak, bayar. Oh, bayar. Bayar. Iya. Bayar dibayarin hotelnya. Nah, jadi buku ini berisikan berbagai macam kategori ya. Contohnya ada botanikal atau tanaman yang aneh tadi, astronomi yang berisikan diagram, simbol zodiak, dan grafik astrologi. Terus ada biologis seperti sosok manusia, tapi ada beberapa anatomi tubuh yang aneh gitu. Ada juga kosmologi, jadi banyak diagram tentang alam semesta gitu ya. Terus ada farmasi, jadi kayak toples dan tanaman-tanaman yang kelihatannya ditujukan untuk kebutuhan medis. Dan yang terakhir adalah resep. Jadi ada kayak paragraf pendek gitu yang berisikannya kayak resep atau kayak instruksi gitu sih. Jadi teori tentang tujuan si Voynich manuskrip ini beragam juga sih. Mulai dari tujuan medis ya kan, karena gambar-gambar tanaman itu sangat detail. Yang kedua adalah alkemis ya kan, untuk para kemis-kemis gitu kan. Terus ada eksperimen bahasa dan yang terakhir adalah hoax. Jadi emang dirancang untuk ngebingungin atau buat hiburan aja gitu. Oh. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, dalam segala upaya menggunakan kayak analisa statistik ataupun dengan AI, itu nggak terpecahkan juga, Jet. Jadi nggak ada terobosan yang secara definitif itu ngasih tahu maknanya atau arti dari bahasanya itu. Saat ini Voynich manuskrip disimpan di perpustakaan buku langka di Yale University di Amerika, yang tetap bisa diakses oleh semua orang gitu. Dan terakhir juga dibuat kopi digitalnya, jadi semua orang bisa baca. Ya mungkin suatu hari nanti bakal terpecahkan informasi atau isi apa yang sebenarnya ada di buku ini. Apakah isinya adalah ending dari anime One Piece atau Detektif Conan? Maksudnya nggak tamat-tamat deh. Iya. Berarti buku ini tuh kayak mengandung informasi tapi masih misteri gitu ya, masih jadi misteri. Apa ini? Apa informasi yang di dalamnya ini? Nah, Maksudnya bisa dipergunakan untuk apa informasi yang ada di dalamnya? dan ratusan halaman kan. Jadi orang kayak, ada tanaman-tanaman, ilustrasi tanaman gitu kan, terus detail lagi. Dan ada yang nggak ada tanamannya. Semua nggak ada. Jadi tumbuhan yang ada di dalam buku ini tuh sama sekali nggak ada di dunia ini. Nggak ada. Wah, gila, Makanya misteri itu. banget sih ya. Masih unsolved misteri gitu Unsolved ya. Misteri. Kalau sekarang kan banyaknya bilangnya misteri tapi sebenarnya rahasia umum kan. Nah, itu dia. Atau zaman sekarang orang lebih memikirkan istri daripada misteri. Pusing memikirkan istri sehingga sudah tidak ada waktu untuk misteri. Nah, Ya syukur-syukur pada saat pengen berbuat dosa gitu mikirin istri di rumah. Itu baru benar. Benar itu. Tapi tetap dilakuin dosanya Mas. Cuma mikir aja. Mikir doang. Mikirnya gini lagi, gimana cara biar gak ketahuan ya? Biar gak ketahuan di rumah. Si ini kan pulang jam segini. Iya, Semua juga pasti mikirin istri berarti pas berbuat dosa, Son. bener. Cuman beda, ada yang mikirin kasihan, ada yang jangan sampai ketahuan. Ya, itu yang berat itu. Nah, yang selanjutnya ini ada requestan dari Sobat Loteng juga yang minta kita ngebahas tentang tragedi sepak bola, Son. Tapi kan tragedi sepak bola ada banyak sekali gitu ya. Banyak. Kali ini gue memutuskan untuk ngebahas tentang kata dari sepak bola itu sendiri yang sering jadi perdebatan, baik bagi para fans bola atau ya orang-orang pada umumnya gitu. Sangat aman sekali nih Nah, pembahasan. enggak, ini sangat menarik dan insightful, saya jamin. Jadi tolong dengerin ya. Let's go. Bahasa Inggrisnya sepak bola, football apa soccer menurut lo? Ya tergantung ya. Kalau Amerika kan soccer, kalau Inggris kan football ya. Nah, lo tahu gak sih kalau ternyata kata soccer itu sebenarnya yang bikin ya Inggris sendiri. Emang iya? Jadi ceritanya gini, di Inggris itu dulu ada banyak olahraga yang disebut sebagai football. Contohnya rugby football, Oh. Gaelic football, dan sepak bola yang kita kenal tuh disebutnya association football. Karena nama olahraganya panjang-panjang banget, di era 1800-an, para remaja dari Oxford nih, itu punya kebiasaan nyingkat-nyingkat kata-kata. Terus habis disingkat, katanya ditambahin er belakangnya. Jadi kayak rugby football itu dibilangnya rugger.
Association Football itu disebutnya AS Soccer jadinya. Karena mungkin kepanjangan juga kali ya. Iya. Kalau Nigerian Football kira-kira dibilangnya apa, Son? Habis itu lama-lama ya jadi soccer doang, asnya dihilangin. Kemudian kata soccer ini itu jadi populer banget di Inggris di tahun 1970-an. Jadi di koran-koran, habis itu para penyiar-penyiar bola sama fans-fans itu nyebut Association Football soccer. Tapi sejak sepak bola di Amerika itu semakin populer, mereka kan nyebutnya pakai kata soccer juga nih. Iya. Orang Inggris tuh mulai nggak suka sama itu. Mereka ngerasa kata soccer ini itu terlalu Amerika banget gitu. Iya. Hal ini membuat mereka memutuskan buat ninggalin kata soccer. Walaupun sebenarnya mereka sendiri yang bikin kata tersebut. Nah, kalau orang Amerika nyebut football, itu kan maksudnya dia pasti American football kan? Atau yang nama aslinya Gridiron Football. Olahraga ini itu diciptakan di tahun 1873 dan lagi-lagi terinspirasi dari olahraganya Inggris, rugby football. Jadi ya sekarang orang Amerika nyebut sepak bola itu soccer. Kalau orang Inggris balik ke sebutan lamanya, tapi nggak pakai association lagi. Akhirnya nyebutnya football. Dan rugby football dibilangnya rugby doang. Gitu. Jadi orang Amerika ini sebenarnya banyak banget ngambil olahraganya orang Inggris sebenarnya. Mereka ngambil dari Inggris. Cuma dimodifikasi. Kayak rugby itu dimodifikasi juga. Jadi nggak bener-bener diambil plek-plekan gitu. Kayak rugby itu lapangannya lebih gede daripada American football. Bedanya itu salah satunya. Tapi lu tau gak sih lapangan bola itu gedenya itu beda-beda sih ukurannya. Kan ada standar FIFA-nya apa sih? Ada beda-beda. Ini lapangan bola yang tidak profesional tapi maksudnya. Yang profesional sih. Masa yang profesional beda-beda? Lo tau gak kalau lapangan Wembley itu paling gede. Salah satu yang paling gede. Lapangan buat mainnya apa di luarnya? Buat main. Nggak mungkin lah. Masa iya? Lapangan Wembley salah satu yang paling gede itu. Makanya dijadiin final apa segala macam kan. Itu. Dan stadion orang-orang tuh beda-beda. Kayak misalnya di City sama di Tottenham itu gede stadionnya. Kalau stadium iya. Enggak lapangannya, sorry maksudnya. Lapangannya nih yang diomongin. Ukurannya. Tempat orang mainnya itu. Panjang kayak lebarnya. Terus standar FIFA buat apa kalau gitu, Son? Jadi ada kayak misalnya kelas amatir sama profesional tuh ukurannya ada yang beda gitu loh. Lupa lagi ada ini. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sekali-kali gratis ya, tapi cukup sampai di sini aja ya. Cukup sampai di sini aja. Karena saya lupa, mohon maaf teman-teman. Satu segmen deh. Jadi benar gitu bahwa ukuran lapangan dari sepak bola tuh beda-beda. Beda-beda. Yakin Anda? Yakin. Oke. Yakin. Nanti kita masukin data di sini ya. Komen ya. Nih. Bisa kita tongolin di sini. Aneh berarti kalau gitu ya. Aneh. Bedanya sedikit apa banyak? Lumayan. Kan pasti sedikit lah. Tapi ya impact ke playernya lah. Pasti impact. Itu luar biasa itu. Informasinya. Ring 1 itu. Ya lumayan lah. Tapi soccer dan football is better information. Lebih mencengangkan mana tuh dia? Lebih mencengangkan mana? Apa ukuran lapangan beda-beda? Tulis di bawah. Ukuran lapangan beda-beda tuh bobrok menurut saya. Kebobrokan asosiasi dong. Itu makanya. Olahraga lain kan harusnya sama pasti lapangannya. Ukurannya gimana sih? Kolam renang ya kan. Tapi gue gak berani ngomong sih. Takutnya beda-beda juga. Kalau kolam renang kayak sama deh harusnya. Mungkin. Standar atletik gitu kan. Biasanya kan orang ngomongin kayak gitu kan. Standar olimpiade ya. Olimpiade apa atletik ya? Apa competition ya? Enggak. Ya pokoknya standar profesional lah gitu. Kayaknya ada deh standarnya. Nah. Sepak bola nggak ada standarnya. Kalau nggak lu Google sekarang deh. Ya udah kita coba untuk percaya aja ya. Tapi kalau misalnya info ini salah, langsung bully di komen sekarang juga ya. Bully di komen sekarang juga kalau informasi ini salah, oke? Untuk yang selanjutnya kita akan bahas requestan Sobat Loteng tentang Ningen, Jet. Orang Vietnam maksudnya? Enggak. Nguyen ya kalau itu ya. Oh iya, itu benar juga. Ini tentang makhluk di Antartika, Jet. Oke, let's do it. Lo tau gak sih cerita tentang makhluk yang ngejagain Antartika, Jet? Oh, ini pasti pemain bola yang kalau selebrasi gini ya, Son? Ya bukan, Son, kan kedinginan. Beda. Oh, bukan. Makhluk ini bernama Ningen, yang berarti manusia dalam bahasa Jepang, Jet. Maksudnya Ningen kali bukan? Nah, kayak gitulah. Makhluk ini sering digambarkan sebagai entitas humanoid besar yang menghuni es di Antartika. Oh, kayak Yeti kali ya, bukan ya? Ya kurang lebih lah. Legenda tentang Ningen ini muncul di awal tahun 2000-an. Pertama kali disebutkan di postingan website Jepang di tahun 2007, di mana orang-orang mendiskusikan tentang penglihatan aneh dari para peneliti dan nelayan di Samudra Selatan. Laporan menyebutkan bahwa Ningen ini dapat mencapai panjang 20-30 meter. Saksi mata sering mendeskripsikan kalau tubuhnya ini seperti ikan paus, tapi dengan kulit yang halus dan pucat. Ningen ini juga memiliki fitur manusiawi, Jet. Kayak misalnya dia punya tangan, punya wajah, punya jari juga. Saksi mata biasa melapor kalau Ningen ini berenang secara elegan. Maksud Anda naik angsa sambil megang orange juice, Son, di atas air, Son? Enggak. Sampai sarapan juga tapi.
Dan juga suka muncul ke permukaan lah kayak ikan paus. Nah beberapa cerita juga kayak sering deketin kapal gitu lah. Sempat juga di awal tahun 2000-an Google Earth nangkep wujud yang diyakini inian aja. Wah, kok bisa, Son? Nah tapi banyak skeptis yang anggap kalau itu tuh cuma kayak gunung es, tapi kebetulan berbentuk kayak monster laut aja. Ya iceberg lah maksudnya. Ya meskipun banyak cerita-cerita atau saksi mata, nggak ada bukti konkretnya. Makanya ningen ini masih jadi konspirasi. Kayak gambar-gambar yang ada di internet tuh seringkali blur atau kabur kan. Para ahli pun tetap skeptis karena nggak ada bukti fisik kayak misalnya bangkainya lah. Dan menyoroti bahwa banyak bukti palsu. Kayak misalnya salah identifikasi lah, sebenarnya spesiesnya udah ada gitu. Ya kayak misalnya anjing laut dikira ningen gitu kan. Gimana menurut kalian? Apakah ningen ini adalah mitos atau spesies yang belum pernah ditemukan? Tulis di komen. Yes. Ini agak mirip-mirip sama Yeti berarti ya. Mirip-mirip lah. Agak mirip-mirip Bedanya ya. di Antartika aja. Nah kan kalau Yeti itu di salju juga, Son. Itu Bigfoot ya sama. Bigfoot yang di gunung, Oh iya tuh. Yeti yang di salju, iya. Iya. Agak mirip-mirip ya kan, setiap fotonya blur ya kan. Itu salah satu the oldest conspiracy itu. Iya. Yeti sama Bigfoot itu ya, konspirasi tertua lah yang dipercayai oleh banyak warga Amerika tuh, bahwa Yeti dan Bigfoot itu ada sampai jejaknya ya kan, jejak kakinya. Iya. Tapi nggak pernah terbukti secara konkret, nggak pernah, tetap menjadi konspirasi bahkan sampai sekarang. Jadi sebenarnya banyak ya makhluk hidup yang mythical gitu, yang apa nggak tahu kita kebenarannya gitu. Iya. Tapi banyak orang sih bilang ya mitos, kayak Yeti atau Bigfoot kan mitos kan, banyak orang bilang kan. Ya kayak di Indonesia waktu itu apa namanya yang kayak nenek itu, yang nenek pemakan segalanya. Ubo itu ya. Iya lupa namanya. Nah, itu ada di konspirasi spesial Indonesia ya kalau nggak salah ya. Iya kayak. Nah, coba cek kalau buat kalian yang penasaran, tonton episode kita yang konspirasi spesial Indonesia. Yes. Tapi ya di Jepang ya banyak ini juga ya, banyak percaya akan mistis, percaya dengan apa ide-ide yang aneh gitu ya. Di Jepang tuh sering juga tuh Son begitu Son. Iya. Makanya mungkin Ferry Irwandi perlu datang ke sana juga. Nah, itu dia ya kan, minta tunjukkan mana hantu Sadako bener apa enggak. Tungguin sampai jam 12 nih kan. Nah, dan Jepang tuh tapi memang sangat kultural sekali. Dan di dalam cerita-cerita rakyatnya mereka ada juga cerita setannya gitu loh Son. Jadi itu udah mengakar sih menurut gue sih. Dan ceritanya tuh seru sih itu. Oh, saya taunya dari Nube doang saya itu Son. Kalau yang hantu-hantu Jepang itu. Komik Nube zaman dulu tuh, iya. Keluar animenya itu. Seru juga ya itu ya, cerita-cerita begitu ya. Serunya kenapa sih emangnya? Ya karena apa, variatif gitu. Jadi nggak terus-menerus apa setan pakai baju putih itu kan bosen juga kita Son. Iya. Kali-kali pakai kimono lah gitu kan, ada bunganya ya kan di bajunya. Kan capek kalau ngeliat setan baju putih polos mulu soalnya kan. Ini pasti belanjanya di terus nih Mas, ini basic terus nih belanjanya nih, nggak ada motifnya nih bajunya nih. Kirain gara-gara Nube itu masuknya komik dewasa ya tuh kan ya. Bukan dong ya kan, karena ceritanya menarik dan lucu juga, sering lucu juga ya. Tapi memang Jepang itu salah satu negara yang sangat menarik sih kalau buat gue Son. Karena banyak juga kayak contohnya deh, kenapa di Jepang jarang orang makan daging Son. Masakan Jepang tuh kan ikan gitu kan. Iya. Jarang orang makan daging kan. Karena mahal kali. Bukan karena mahal Son. Dulu Jepang pernah di-ban buat makan daging Son, lo tau gak? Oh iya, kenapa ya? Karena kepercayaan atau? Gue lupa alasannya apa, tapi memang pernah di-ban tuh untuk makan daging, baik itu sapi, babi dan lain-lain. Tuh. Jadi harus makan ikan. Tapi tetap sehat juga sih ikan sih. Ya sangat sehat lah, justru lebih sehat daripada daging-daging lainnya gitu kalau menurut gue. Dan lo tahu nggak kalau Jepang itu nggak punya tentara sampai sekarang Son? Karena nggak boleh bikin tentara lagi semenjak Perang Dunia Kedua. Lo nggak boleh lagi bikin tentara gitu di negara lo. Itu ada tuh di perjanjiannya setelah PD2 lah gitu ya. Udah itu nanti dibahas lain waktu aja deh. Pokoknya di Jepang itu banyak sekali hal-hal yang unik yang bisa kita bahas ya. Nanti kita akan bahas di lain waktu tentunya, karena ini durasinya sudah habis ya soalnya sekarang. Dengan sekarang kita langsung aja mulai baca komen. Let's go. Ini ada komen dari @galaxyselposo 1027. Satu like satu istri Son katanya. Astagfirullah. Itu gue lihat tuh like-nya banyak lagi. Like-nya banyak ini, udah 37 nih semenjak saya screenshot ini Son ini. Like-nya nih. Gue lihat lebih banyak lagi sih waktu itu sih. Lebih banyak lagi ya. Iya, terakhir gue lihat like-nya 37 Son. Kira-kira maksudnya apa ya? Mungkin banyak yang pengen banyak istri mungkin. Astagfirullah. Jangan ya, susah ya. Susah untuk adil ya Son ya. Iyalah susah. Udah istri satu aja susah. Nah, satu aja cukup ya Son ya. Iyalah. Soalnya kalau di luar ente tinggal jajan aja kita nanti. Astagfirullah. Enggak. Itu harus ini dijauhi. Tadi kan harus ingat istri di rumah. Oh harus iya, ingat cara ngibulinnya gimana maksudnya gitu kan. Enggak. Iya, oke. Setia dong. Komen selanjutnya dari @deanapri21. Bang, kenapa kalau kita mimpi ketemu cewek cantik gak dikenal, pas bangun dada kita langsung berasa nyesek? Karena itu mimpi Son. Karena itu ini kira-kira nyeseknya itu karena apa nggak mungkin terjadi di dunia nyata? No.
Atau ternyata pas di mimpi itu dia tetap ngajak dikenalan juga sih. Oh no. Jadi nyesek. Yang pasti kalau di dunia nyata ceweknya yang dadanya nyesek Son sama orang ini. Ya kan ini karena di dunia mimpi aja nih, jadi dada dia yang nyesek nih. Iya. Mungkin gini ya, karena terkadang kita tidak bisa membedakan yang mana mimpi yang mana dunia nyata. Iya. Sehingga kita bisa aja jatuh cinta di mimpi gitu. Bisa sih Iya. itu. Karena, aduh, harusnya pas di mimpi itu gue ngelakuin ini ya. Nah, biasanya ngelakuin apa tuh Son kalau Kenalan, yang maksudnya menyesal? memberanikan diri buat kenalan. Masa di mimpi kenalan doang Son? Takutnya kan pas di mimpi dia tetap ngeliat dari jauh gini sih. Ngapain itu? Sambil Ngapain itu? merokok. Ngapain itu? Lihat dari kejauhan. Udah di mimpi masih introvert ya Son ya? Udah lah, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton episode ini, terutama yang nonton sampai akhir. Ini kayaknya bakal jadi episode yang cukup panjang ya Son ya, karena banyak yang lucu-lucu di episode ini gitu ya Son ya. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Dan jangan lupa juga join membership. Nah, itu udah dia. ada itu. Dan harganya sangat murah sekali Son. Sangat murah. Bahkan lebih murah daripada pembiayaan makan siang gratis Son yang saya dengar-dengar gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa komen di bawah yang udah nonton sampai akhir, karena itu adalah respect buat kita. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.